Siapa di antara kita yang paling terimbas oleh virus corona yang sedang melanda di negara kita? Buat teman-teman semua yang ingin selalu mendapatkan info terkini dari channel Kini Hartono, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi tentang bisnis, motivasi, inspirasi, dan keseharian saya. Salam sukses! Sobatku semua, para subscriber Kini Hartono, akhir-akhir ini banyak orang mengeluh di kalangan kita, ojol itu paling terimbas. Gara-gara corona, ojol pendapatannya turun. Mereka angsurannya kesulitan. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang punya angsuran motor yang mungkin bulanannya 500 sampai 1 juta sekian. Itu mereka menjadi terkendala gara-gara corona. Belum mereka yang sebelum corona penghasilannya belum seberapa, tiba-tiba menjadi semakin terimbas karena adanya corona, untuk makan aja menjadi susah. Itu untuk kalangan ojol. Kemudian untuk kalangan PKL yang selama ini mereka bisa berjualan, akhirnya menjadi harus tutup. Pendapatannya menjadi terimbas, menjadi berkurang. Akhirnya kebutuhan untuk memenuhi segala keperluan rumah tangganya juga ikut terimbas. Ditambah jika PKL tersebut tidak punya pemasukan sedikit pun yang ada di sekitar rumah misalnya. Itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa tenaga medis paling berimbas. Dokter, perawat, banyak yang bilang mereka adalah garda terdepan. Gara-gara corona, teman-teman kita yang medis itu, dari dokter, perawat, mereka jadi kesulitan pulang ke rumah. Kalau mau pulang ke rumah, mereka takut. Karena nanti akan berisiko kepada anak istrinya. Mereka khawatir, dilema. Mau pulang gimana ya? Nanti kalau dia menjadi carrier, gimana ya? Atau jangan-jangan sudah positif, cuma nggak kelihatan. Akhirnya menjadikan teman-teman profesi dokter dan perawat, teman-teman kita semua, mereka menjadi dilema luar biasa. Tidak praktek, mereka mau makan apa? Selain itu juga kalau tidak praktek mereka melanggar sumpah. Karena mereka ingin mengabdi kepada masyarakat, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Itu. Kemudian bagaimana di kalangan pemerintah? Pemerintah yang paling terkena imbasnya. Kenapa? Pariwisatanya turun, penerbangannya turun, ya. Akhirnya terimbas juga pada pajak. Pendapatan negara jelas akan terdampak gara-gara corona. Karena multisektor jelas lumpuh. Seperti itu. Terus kalau seperti ini kira-kira siapa teman-teman yang paling terkena imbasnya oleh pandemi corona? Kalau menurut saya sebenarnya yang paling terkena imbas dari corona ini, ya sebenarnya kita semua. Mau Haritanu, ada Khairul Tanjung, Sandiaga Uno yang sudah kakap sekalipun, saya pikir mereka semua terkena imbasnya teman-teman. Termasuk saya. Yang sudah tahu tentang saya, usaha saya yang sudah banyak, punya ini, punya itu, semuanya terimbas teman-teman. Ya, terimbas. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita membuat inovasi, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu agar kita tidak terlalu terlarut-larut atau terhanyut oleh keadaan pandemi corona yang sedang menerpa di negara kita ini. Terus teman-teman, sebenarnya apa solusinya kalau melihat situasi seperti ini? Yang pertama buat saya adalah dengan konten ini saya niatannya adalah membuka pikiran teman-teman semua dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, ya. Mari, mulai sekarang tidak usah masing-masing di antara kita merasa bahwa kita yang paling terkasihani.
bahwa kita yang paling sial, bahwa kita yang paling layak dibantu. Ya, teman-teman, sekali lagi, menurut saya kita semua terimbas dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi, latar belakang, semuanya terimbas. Itu saya pastikan. Ya, saya misalnya, mungkin kalau cuma untuk, mohon maaf nih, saya nggak ada niatan membanding-bandingkan. Kalau hanya untuk makan saja mungkin iya, masa Pak Dwi kesulitan gitu. Tetapi modal bisnis yang awalnya saya mungkin sempat masih punya hutang sekian miliar itu, apakah nggak jadi ada masalah? Jadi ada masalah, teman-teman. Sulit mengangsur otomatis, gitu. Ya, ini nggak curhat, ini saya membuka pikiran teman-teman. Terus, ayo kita sekarang ke solusi. Solusinya adalah pertama, sekali lagi saya ingatkan, kita harus sama-sama punya pemikiran dan persepsi yang sama bahwa kita semuanya sama-sama terkena imbas. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kompak, sama-sama solid, kita sama-sama mengikuti himbauan pemerintah agar pandemi corona ini segera usai. Kalau emang daerah kita sudah diberlakukan PSBB, ya mari kita taati. Kalau daerah kita sudah diberlakukan karantina wilayah, mari kita taati. Kalau kita dihimbau untuk memakai masker di saat kita keluar, mari kita taati. Saya yakin dengan begitu pandemi corona akan segera usai. Yang kedua, teman-teman, mari masing-masing di antara kita semua harus terus menjaga kesehatan kita semua. Dengan apa? Dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, setiap keluar masuk dari rumah kita, kita pun juga terus melakukan cuci tangan. Yang ketiga, rajin beristirahat. Kemudian rajin berolahraga, mengkonsumsi vitamin seperlunya agar daya tahan tubuh kita, daya imun kita terjaga dengan baik. Saya pikir teman-teman semua, dengan demikian kita semua jika memiliki pemikiran yang sama, memiliki persepsi yang sama, kita akan segera terlepas dari pandemi ini. Karena sekali lagi teman-teman, bukan cuma Anda yang ojol, yang PKL, yang di garda terdepan tenaga medis, semua kalangan kita terkena imbasnya. Hanya kadarnya emang tidak sama. Itu yang paling membedakan. Tapi mari dengan kita memiliki persepsi yang sama, memiliki pemikiran yang sama, saya yakin kita semua bisa segera melewati pandemi ini. Oke? Baik teman-teman, silakan yang setuju dengan pendapat saya kali ini, silakan komentar di bawah beserta alasannya. Dan yang tidak setuju, boleh, nggak apa-apa. Silakan sampaikan komentarnya. Kita diskusi bebas, semua boleh berpendapat, dan semoga apapun itu semua, pandemi corona ini, mari kita doakan bersama agar segera berakhir di negara kita dan dunia. Salam sukses dari Klen Hartono.